Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Septianingsih, NIM 200862224, Prodi Penjaskesrek. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan dosen pengampu Bapak Dr. Yuhandri SPD MSI tentang profil usahawan sukses di Indonesia, yaitu Chairul Tanjung. Chairul Tanjung adalah pengusaha asal Indonesia yang menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa sejak 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin City Corp. Chairul Tanjung lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1962. Nama istrinya Anita Ratnasari Tanjung, anaknya bernama Putri Tanjung dan Rahmat Dwi Putra. Buku Chairul Tanjung dan Si Anak Singkong. Organisasi yang didirikannya yaitu City Corp, Trans TV, Transmedia, Trans Studio, dan masih banyak lagi. Chairul Tanjung adalah usahawan sukses asal Indonesia. Dia dulu tinggal di daerah kampung di rumah petak dengan kamar mandi terpisah dari rumahnya. Chairul Tanjung adalah seorang konglomerat asal Indonesia yang memiliki berbagai perusahaan besar di bawah naungan City Corp. City Corp sendiri adalah sebuah holding company yang membawahi perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mega Tbk, Bank Mega Finance, Trans TV, Transmedia, Trans Studio, dan masih banyak lagi. Kekayaan Chairul Tanjung termasuk dalam kategori 10 orang terkaya di Indonesia. Pada tahun 2017, ia bahkan menduduki posisi ke-6 di antara 286 orang terkaya di Indonesia. Hal ini tidaklah mengherankan, lantaran para grup yang didirikan telah menggurita dan sukses di masing-masing cabangnya. Kekayaan Chairul Tanjung berkisar antara 4,9 miliar dolar. Kesuksesan Chairul Tanjung tidak diraih begitu saja. Terdapat perjuangan yang besar di balik kesuksesannya tersebut. Ia merintis bisnis mulai dari nol sebelum mencapai kesuksesannya tersebut. Chairul Tanjung memiliki seorang ayah yang bernama Agil Tanjung, seorang wartawan sekaligus penerbit surat kabar yang lumayan sukses. Karena tulisan yang sering berseberangan dengan Orde Baru, surat kabar milik ayahnya dibedril dan terpaksa ditutup. Akibatnya, ekonomi Chairul Tanjung berubah, mulai dari yang berada atau tinggal di rumah yang agak besar, terpaksa pindah ke kontrakan pinggir kota yang sederhana. Keadaan ekonomi keluarga yang memburuk tidak membuat ayah dan ibunya tidak memperhatikan pendidikan. Chairul Tanjung lulus dari SMA Budi Utomo dan melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Hidup dengan uang yang terbatas pada masa kuliah membuat Chairul Tanjung berpikir kreatif dan mencari uang sendiri. Chairul Tanjung mulai membuka bisnis kecil-kecilan dengan menjual buku di kampusnya. Tidak puas dengan itu, Chairul Tanjung juga menerima orderan fotokopi buku-buku kuliah dan materi kuliah, dibantu dengan kenalannya yang mempunyai percetakan kecil-kecilan. Ia juga kemudian membuka usaha fotokopi di ruang kosong di bawah tangga kampusnya. Walaupun ia tidak memiliki uang untuk membeli mesin fotokopi, ia menemukan solusi melalui kemitraan dengan orang lain. Lulus dari kuliah, Chairul Tanjung merasa dirinya lebih terpanggil untuk berbisnis dibandingkan berpraktek menjadi dokter gigi. Perjalanan bisnis setelah kuliah tidaklah selalu mulus. Percobaan pertamanya berbisnis adalah alat kedokteran, berakhir dengan kebangkrutan. Tidak patah semangat, Chairul Tanjung terjun ke bisnis kontraktor dan mengerjakan berbagai proyek konstruksi, termasuk salah satunya pembuatan workshop peralatan yang terbuat dari bahan rotan. Tapi di tengah jalan, proyek pembuatan workshop tersebut mangkrak
karena sang pemilik proyek mengalami kesulitan keuangan. Makanya proyek tersebut berpengaruh besar terhadap kondisi keuangannya. Dan pada saat itu, dia sudah kehabisan uang. Namun di balik kegagalan tersebut, tidak lama kemudian muncul sebuah kesempatan yang tidak diduga-duga oleh Chairul Tanjung. Dengan bermodalkan gedung pabrik yang mangkrak, Chairul Tanjung dan berbagai temannya tersebut meminjam uang ke Aisim sebesar 150 juta untuk membuat pabrik sepatu. Tetapi kemudian lagi-lagi naas memberikan cobaan bagi Chairul Tanjung. Setelah pabrik selesai dan sampai produksi dikirimkan kepada beberapa calon pembeli, perusahaan tidak mendapatkan satupun order. Di tengah kesulitan tersebut, mereka tidak menyerah dan terus berjuang sampai akhirnya berkat usahanya tersebut, mereka berhasil mendapatkan order dan dalam beberapa tahun, mereka sudah bisa melayani pasar ekspor. Tetapi kemudian, di saat pabrik sepatu itu tengah menikmati masa-masa suksesnya, Chairul Tanjung memiliki pandangan lain dengan rekan bisnis lainnya, dan dia pun memutuskan untuk keluar dan merintis bisnisnya sendiri. Keluar dari bisnis sepatu tersebut, Chairul Tanjung mendirikan Para Group pada tahun 1987. Pada tahun 1996, Para Group mengambil alih Bank Karma, kemudian mengganti namanya dengan Bank Mega. Di bawah naungan Para Group Bank Mega, bisa menjadi bertahan dari krisis moneter tahun 1998 dan pada tahun 2001, Bank Mega melakukan penawaran pabrik perdana yang menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun yang sama, Para Group yaitu Trans TV mulai mengudara di Indonesia dan anak usaha lain membuka Bandung Supermall di lahan seluas 3 hektar. Tidak berhenti dengan memulai 2 usaha tersebut, pada tahun yang sama juga Para Group mengakui sisi Bank Tugu, mengganti namanya menjadi Bank Mega Syariah. Komitmen seorang Chairul Tanjung tidak hanya sukses berbisnis di sektor bank dan media, tetapi juga menambah keaneka usaha-usaha lain seperti asuransi dan pembiayaan. Di samping itu, ia juga membuka usaha di bidang properti. Itulah yang membuat Para Group memilih Chairul Tanjung menjadi perusahaan konglomerat Indonesia. Ia adalah sosok yang memiliki semangat serta komitmen tinggi. Menurutnya, pembisnis haruslah memiliki target kelas dan pantang menyerah. Prinsip ini harus tetap menjadi pegangan sekalipun dalam keadaan sulit. Baiklah, itulah penjelasan tugas dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.